Nah, kalau Anda juga nonton podcast ini sambil mengerjakan tugas, stop dulu tugasnya. Asik. Nanti dilanjut, bentar aja nih. Asik. Makan dulu makan. Makan. Halo teman-teman Polmes, perkenalkan nama saya Michael Marichan Damanik. Saya dari program studi teknik listrik kelas kerjasama PLN. Sekarang saya bekerja di PT Medan Persero, PT Medan, WLTG Bayi Pasir sebagai staf pemeliharaan jaringan. Hai, perkenalkan nama saya Renfa Aditya Rangkuti. Saya guru di Politeknik Negeri Medan sebagai mahasiswa di jurusan D3 Teknik Sipil dan sekarang alhamdulillah bekerja sebagai staf teknik di PT Zatas Adipraya Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapiko, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi teknik komputer. Alhamdulillah saya bekerja di Sekolah BKK sebagai graphic designer. Titik temu adalah sebuah wadah yang mempertemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan mengajak mereka untuk berpendapat tentang satu topik tertentu. Mereka akan berpendapat berdasarkan pengalaman dan perspektif masing-masing terkait pernyataan yang umum ditanyakan mahasiswa Polmed. Selamat datang di ruang titik temu. Asal perguruan tinggi menentukan kesuksesan. Asal perguruan Mana itu? kalau aku sih bisa nggak bisa iya sih. Tapi menentukannya 60%, enggaknya itu 40%. Kalau dari saya 50-50. Oke, 50%. Kalau dari saya mungkin pernyataannya itu asal perguruan tinggi menunjang kesuksesan. Lunjang itu menurut Mikael itu kenapa menunjang? Karena dia itu bang tetap kembali kesuksesan itu ke pribadinya. Jadi ketika perguruan tinggi itu sudah mempunyai popularitas, jadi popularitas itu hanya sebagai penunjang seseorang ini dari berusaha jadi sukses. Tapi ya ketika orangnya tidak mau berusaha, sekalipun dia dari perguruan tinggi yang bertekad sekalipun dia ya, gimana mau mencapai kesuksesannya? Berarti usaha itu lebih effortless lah. Benar bang, lebih ke usaha pribadinya. Kalau Sabriko kenapa 50-50? Sebenarnya sih kalau 50-50 jawabannya itu sama, kurang lebih sama dengan Michael. Jadi ini depend on the person ya. Kalau memang walaupun sebagus mungkin ya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya universitas ya, tapi kalau memang SDM-nya dan dia sendiri tidak memiliki kapabilitas, ya kita kan juga bagi saingan kita, dia bisa jatuh atau bisa kalah saing dengan ya, walaupun dengan dari univ yang tidak terkemuka gitu. Jurusan yang sesuai minat lebih penting daripada perguruan tingginya. Ini bang sering teman-teman kita itu mungkin waktu kita SMA nih bang, kayak lebih pilih kuliah di jurusan ini yang udah terlanjur tenar duluan, tapi jurusannya abal-abal, bahkan nggak sesuai sama passionnya bang. Iya. Nah, jadi gimana bang? Kalau menurut aku sih minat tuh nomor satu ya. Jadi kalau kita udah minat pasti udah ada usaha yang lebih. Jadi kalau kita udah minat banget nih pasti kan punya selalu kayak apa nih yang mau dituju selalu nih tiap hari. Jadi saya mau ke kampus tuh, wah aku harus buat ini nih plannya ke depannya. Jadi itu bisa lebih terstruktur dan tujuannya itu juga dapat mau jadi apa ke depannya. Oke, ya sepakat sih, setuju dengan statement lebih kepada minat ya. Karena kalau udah kita suka pasti kita enjoy perjalanannya dimanapun. Makanya tadi di awal statement kan universitas tidak terlalu turun tinggi ya, lalu kalau dari statement saya gitu. Oleh karena itu kalau memang kita sudah suka sama minat dan kita udah minat terhadap program studi kita, pasti enjoy dan kita bisa berkembang gitu. Kalau kamu, Kel? Kalau saya bang sepakat nih sama pendapat orang abang berdua, lebih ke ini ya bang, kita jalanin kuliah nih kan, kita jalanin kuliah di jurusan yang tidak kita minati. Nah, yang ada bang, mungkin nanti kita sepanjang perjalanan ya nikmatilah hasil tenar, berarti oke. Tapi kita tanpa sadar
nggak menikmati kuliah yang dijalani bang. Bisa jadi nanti ya ujungnya gitu juga, ujungnya stres ketika kuliah. Iya. Apa gunanya bang? Ada tuh yang di tengah-tengah udah mau lulus, nggak lulus ya, jadi mahasiswa abadi. Menurut abang nih, apakah perguruan tinggi dan jurusan terakreditasi A pasti lebih mudah mendapatkan pekerjaan? Kalau menurut aku sih tak setuju lah, Kurang setuju. kurang setuju. Kalau kamu Sak, Iya, kurang setuju. Alasan? tar dulu. Oh, Masih aku ada. dulu, Mas. Iya, masih ada pertanyaan selanjutnya. Aku sih kurang setuju juga, sama berarti kita bertiga. Nah, Sama duluan sorry. iya. Kenapa kamu gak setuju? Nah, masuk nih ke alasannya teman-teman parlemen. Kenapa saya pribadi gak setuju? Karena sukses itu nggak harus dari perusahaan ini. Iya. Kita bekerja di perusahaan ini nggak harus nih. Misal nih kita polmed dari jurusan ataupun kampus yang akreditasi B. Kita tuh punya cita-cita bekerja sebagai ini. Ternyata yang buka itu perusahaan yang mengharuskan syarat administrasinya dari perguruan tinggi A. Betul. Nah, kalau kita memang sudah niatnya ke situ, passionnya ke situ, kita harus tetap cari peluang sih menurut saya Bang. Dari peluang yang mana kita bisa masuk ke situ, bukan karena udah terhambat di administrasi karena kampus kita B, jadi kita nggak gapai itu kita sukses kita tadi. Ada cara lain berarti. Ada cara lain. Jadi balik ke personnya bang. Dan kan nggak semua kok perusahaan yang mengharuskan dari perguruan tinggi yang akreditasi A. Iya, nggak banyak. Maksudnya ada beberapa perusahaan X misalnya gitu kan. Tapi nggak menentuin juga ya. Berarti nggak menentuin Benar, juga. nggak menentuin. Kalau kamu, Sak? Oke, kalau dari saya sih untuk lebih mudah mendapatkan kerjaan juga enggak kurang setuju karena enggak semua perusahaan itu kualifikasinya harus A. Dan kebanyakan pun ketika kita nyari pekerjaan itu enggak terlalu ini sih, enggak terlalu banyak yang harus A gitu. Tapi ini personality lagi, person gitu kan. Kalau dia memang memiliki kapabilitas kemudian sesuai sama kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, karena nggak selamanya itu A gitu, harus A gitu. Tapi kalau aku sebagai HRD ya misalnya, mau nge-hire orang nih, saya ada nih universitas A, B, ya kan? Pasti aku yang pertama sih milih A dulu. Iya. Tapi yang B, kita tuh tetap nyisip tuh, misalnya Sapriko nih memasukkan. Tapi harus ditengok dulu nih, sesuai nggak nih si Sapriko, bisa nggak ngejar prestasi yang ada di A ini gitu kan. Jadi bisa sinkron gitu. Tapi kalau misalnya yang A nggak sefantastis si Sapriko yang ada di B, yang akreditasinya B, mungkin ya Sapriko yang saya ambil gitu. Tapi kalau nengok dari sini, Tapi kok ya? kita pikir-pikir dulu lah. Iya. Dari sini. Jadi berbicara tentang perguruan tinggi negeri dan swasta nih Bang, menurut abang-abang sendiri apakah PTN itu lebih diprioritaskan ketika melamar kerja daripada yang lulusan PTS? Kalau Sejauh abang lah, aku nanya abang nih. Iya. Sejauh pengalaman abang yang lebih tua nih dari kami berdua. Untuk rekrutmen pekerjaan itu bang, ada ya syaratnya yang harus dari perguruan tinggi negeri gitu. sampai sekarang ya, kalau aku ikutin Perkembangan yang- lah. perkembangan itu ya, bukan jadi hire nih ya, karena sebagai apa ya, para pencari kerja dulu setelah tamat ya. Sebenarnya nggak ada bedanya, tapi standarnya universitas yang dari PTN itu mungkin misalnya gini, di administrasi itu yang PTN itu cuma 2,75, yang PTS itu 3 gitu, mungkin gitulah, nggak ada beda lah gitu. Ya selebihnya ya kalau kamu udah mengikuti persyaratan mereka ya mungkin lulus berkas gitu. Jadi tidak ada ya bang persyaratan administrasi yang sejauh ini kita temukan harus dari lulusan perguruan tinggi negeri. Nggak ada. Ada, belum ada sih. Itu BUMN lah contohnya bang, Nggak BUMN, ada. PNS, nggak ada bang. Mungkin kalau aku punya perusahaan mungkin bisa lah. Aku Bikinnya. ya, mungkin bisa Khusus aku bikin. Polmed. Ya khusus Polmed. Ya kalau Priority lah, prioritas lah. Ada kartu khusus lah. Oh iya. Mungkin sampai berkas aja. Tapi sampai wawancara kita lihat dulu ya kan. sesuai. Iya betul. Kalau Sabriko? Kurang lebih sama. Sama sih. Karena nggak ada tuh harus dari PTN, nggak ada kualifikasinya seperti itu. Yang ada dari perguruan tinggi, kemudian ke S1 atau 3 dari jenjang pendidikan. Sama sih bang. Betul. Lanjut berbicara tentang IPK nih Bang, apakah menurut Abang IPK tinggi itu menjamin kesuksesan? Mulai ya bang. Nah,
sebelum ini ya kita harus ini dulu sih tentang mengenal kesuksesan itu gimana kan, karena setiap orang tuh beda maknai hal ini. Itu sih Definisi sukses menurut abang sebagai yang lebih tua. Wow. Oke ya, sukses itu definisinya tuh satu, dekat dulu sama keluarga. Oke. Ya intinya keluarga itu udah terpenuhi lah. Dua, aku punya pekerjaan yang memenuhi kebutuhan pokokku. Intinya kebutuhan gue itu terpenuhi, aku dapat pendidikan yang sepadan. Jadi ketika kita misalnya udah kerja nih, pasti kan ada kualifikasi yang lebih lagi kan kalau misalnya kita mau naik jabatan. Jadi aku harus memastikan aku itu qualified dulu untuk di situ. Jadi aku juga harus mensinkronkan antara aku harus pendidikanku dengan pekerjaanku gitu. Jadi definisi sukses itu bisa berkesinambungan gitu. Jadi anakku juga nanti bisa enak gitu. Karena aku udah maksudnya positif, maksudnya bisa enak hidup bareng kayak gitu loh. Karena ada ayahnya, ada lebih bahagia lah ya. Betul. Karena aku kan sebagai family man gitu ya gitu. Gitu ya. Biasanya kalau dari Mikael, Kalau definisi sukses itu bang sederhana sih bang. oh sederhana, rumah makan. Oke lanjut. Definisi suksesku secara pribadi itu sederhana aja. Lebih ke ketika aku mengerjakan segala sesuatunya itu aku senang. Coba disenangi apa namanya? Jelas senang. Aku senang mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, pekerjaan yang aku senangi itu disenangi orang lain. Dan pekerjaan aku ini ujung-ujungnya gimana biar senang ya? Bukan terpenuhi. Iya. Keluarga juga. Ujung-ujungnya duit, udah enggak? Ujung-ujungnya duit. Enggak, bercanda. Sukses itu seperti itu bang, simpel aja. Jadi ketika aku bisa bermanfaat ke orang lain, aku namanya senang keluarga, diri sendiri pun senang. Aku juga sukses menurutku menjadi dalam ya. Senang sukses. Senang duit. Iya. Kalau kamu Sat? Oke. Ya berbeda juga sebenarnya sih definisi dari sukses menurut saya. Jadi bagaimana kita dapat memberikan bermanfaat untuk orang lain. Ya sukses untuk memberikan bermanfaat. Karena kita sendiri manusia itu gak hanya sendiri, kita juga harus membantu orang lain. Ya, kan? Ya membantu itu gak hanya tentang uang saja gitu kan. Dari hal lain juga banyak. Berarti Sabrina nih pengen dimanfaatkan. Oh iya, nggak apa-apa sih. Iya. Positif ya. Jadi hubungannya sama IPK tinggi nih. Nah. Ke suksesnya kalian tadi itu gimana kalau kamu? Kalau aku pribadi bang, IPK tinggi. Ukuran IPK tinggi itu berapa dulu bang? Ya, Kumlot. ya nggak kumlot juga lah. Yang menurut kamu IPK tinggi itu berapa lah? Aku bang kemarin dapat dari Polres cerita ya sharingnya. Ini panjang nih. 3,24. Nah itu menurutku bang belum tinggi. Karena apa bang? Karena aku secara pribadi belum maksimal tadi dulu ya kuliah. Jadi dengan dapat segitu berarti ya tingkat belum kan karena aku belum maksimal. Nah jadi itulah. Jadi apa menjamin kesuksesan langsung nih bang? Ya, menjamin kesuksesan nggak sih IPK tinggi? Enggak. Berarti dengan IPK yang tinggi juga nggak masalah sama kamu kan? Karena kan kamu juga nggak punya standar IPK yang tinggi ya? Iya benar. Jadi enggak IPK tinggi itu nggak menjamin ya. Jadi nggak usah ambis-ambis. Tapi harus maksimal. Beda ambis dengan maksimal bang. Iya. Nah itu dia aja bang. Ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Capros, calon profesor. Jadi kalau dari saya bukan mau underestimate terhadap yang tinggi ataupun kita mau menjatuhkan semangat belajar adik yang habis. Dari saya sendiri nggak selamanya sih, bukan berarti nggak menentukan, tapi nggak selamanya itu bisa menentukan kesuksesan kita. Tapi itu bisa menjadi salah satu faktor juga menurut saya. Karena sebelum kita bekerja juga kita ada kualifikasi bahwa itu administrasi. Kalau mungkin dari administrasi kita gagal, kedepannya mungkin ya kita nggak bisa lanjut di dalam wawancara dan sebagainya. Tapi juga bukan menutup kemungkinan, bukan berarti yang IPK-nya rendah juga akan sukses juga, itu bisa aja. Kalau dari abang ya, sebagai orang yang punya IPK yang di bawah kalian dua nih, Berapa bang? aku Jadi tuh tadi kumlot abang nih. Abang berapa?
aku tuh cuma punya IPK itu 3,09. Jadi Cuman ya. di situ itu udah Tinggi kali ya. enggak lah, di bawah-bawah lah. Jadi kalau aku ya IPK tinggi tuh ya. Jadi dari kampus tuh dulu tuh dia bukan ngajar IPK, Nah. satu ngejar jodoh dulu. Ya, iyalah. Iya betul, keberlanjutan. Iya manusia kan butuh berkembang Harus biak. berpasangan. Betul. Diciptakan Allah. Iya. Jodohnya kan atau mau? Ya jangan mau dulu lah, Oh, jodoh iya. dulu datang. Gila coy. Jadi pertama tuh gue jodoh ya. Jadi pas kampus tuh karena aku dulu gagal nih jadi masuk ke kedokteran. Jadi udah gagal jadi kedokteran tuh udah kayak hopeless lah. Jadi ngerasa kayak kampus tuh udah lah, nggak usah kampus lah gitu kan. Jadi ngerasa tuh nggak usah jadi tujuan utama deh kampus gitu kan. Padahal tuh kampus tuh kan tanggung jawab ya. Terus jadi jumpa nih sama teman-teman di BEM. Awalnya ya bantu dulu lah, jadi tenaga harian lepas. Jadi kayak ikut relawan gitu kan. Pura-pura jadi pelayan gitu. Jadi selesai itu jumpa nih sama yang mindset pikirannya itu ngeset ulang diriku gitu. Jadi di tahun kedua kampus tuh aku mau nyoba lagi kedokteran gitu. Jadi ini cerita dikit ya. Jadi mungkin selesai dari situ ada nih satu dosen tempatan Amerika di sipil tuh ngomong gini. Kalau kamu cuma ngomong hidup kamu untuk dirimu sendiri, itu bakal mati. Ya nggak akan ada dikenang apapun gitu. Tapi kalau kamu hidup untuk orang banyak, itu bakal dikenang oleh apapun itu. Jadi seketika itu jumpa sama dosen itu masih ingat banget bapak itu ya. Kalau masih hidup tuh Pak, tunggu aku nanti di Polres ya Pak. Jadi dia tuh ngomong gini nih, gara-gara bapak itu ngomong gitu, ini aku nggak fokus IPK, fokusnya yang bermanfaat untuk orang banyak. Tapi di akhirnya nih jumpa nih sama orang yang ngomong lagi, hidup kamu tuh harus tentuin sama diri kamu sendiri. Kalau kamu mikirin orang lain terus, akan kamu mikirin diri kamu. Jadi di akhir itu bisa nih terkejar nih dari semester 5 akhir tuh 2,95 ya IPK akhir tuh. Jadi udah nengok-nengok nih research dari beberapa perusahaan atau juga tahu sekial itu nggak bagus. Jadi ngerasanya tuh kayak udah harus dikejar nih, harus dapat AA gitu. Jadi alhamdulillahnya itu bisa terkejar sampai 3,09 di IPK terakhir. Karena di terakhir itu dapat 3,6 sekian lah. Bukan sombong ya, tapi kamu tuh harus punya tanggung jawab lain kalau bisa kamu udah ngampus gitu. Jadi ketika kamu udah kalau kamu udah nentuin jalan hidup kamu untuk berjuang untuk sesama orang lain, udah kerjakan gitu. Tapi tanggung jawab kamu sebagai seorang mahasiswa ya harus lulus tepat waktu dan punya prestasi gitu. Nah, pasti abang udah sukses dengan IPK yang tadi, abang. Kalau aku ya, karena aku nggak punya standar IPK dalam diriku, intinya punya ya capai yang sama-sama aja deh sama mereka yang keseluruhan gitu. Tapi aku bisa menanggung jawabinya. Karena beberapa orang nih ya, beberapa kasus aku nengok IPK tinggi itu gagal dia wawancara. Karena pada dasarnya mereka cuma teoritis, bukan ngasih tahu kalau misalnya kampus itu kan kita kan sebagai mahasiswa, bukan siswa. Mahasiswa itu kan tingkat tertinggi ya dari mahasiswa, dari seorang siswa kan. Jadi kalau cuma kamu kuliah pulang, kalau cuma kamu kuliah apa, kayak kamu itu ini, jadi nggak kebermanfaatan juga gitu. Jadi harus punya tanggung jawab atas IPK itu gitu. Karena orang tua nyekolahin kita untuk tanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Terus ini. Jadi kita simpulkan untuk pertanyaan ini, IPK tinggi tidak bukan Menentukan kesuksesan, tapi diri kamu sendiri. Karena Menurut abang-abang nih, apakah lulus dengan predikat Kamlot itu menjadi prioritas bagi pihak ARD? Ayo yang kumlot tolong dijawab. silakan Bapak. Oke, jadi kalau dikatakan bahwa kumlot menjadi prioritas bagi pihak ARD itu, ini kembali lagi ke nomor 3 sebenarnya kan. Nah, ada memang HRD tadi seperti yang diceritakan oleh Bang Neva, tergantung HRD-nya. Ada memang mereka yang lebih memprioritaskan yang nilainya tinggi, ada yang lebih memprioritaskan bagaimana skill dan juga kapabilitasnya gitu kan. Nah, jadi tidak menjadi prioritas, nggak terlalu menjadi prioritas menurut saya gitu kan. Karena yang memiliki IPK yang nggak kumlot saja tapi sudah mencukupi dan sudah memenuhi namanya kualifikasi, saya rasa cukup sih.
Itu bonus sih menurut saya. Itu bonus. Ya sama sekali ya Pak. Jadi nggak menyinggung yang IPK Iya, rendah kita enggak. aja. Tapi aku nengahin ya. Ini bukan sebagai mahasiswa cum laude, cuman pandangan aja nih karena suka berinteraksi sama mereka ya. Jadi biasanya tuh ARD tuh kalau bilang gimana ya, di cum laude atau enggak itu tentuin nggak ya dipanggil sama perusahaannya. Prioritas ya. Sebenarnya bukan prioritasnya, tapi HRD itu lebih ketat nih menanyakan dia. Jadi cum laude itu kan berarti di atas rata-rata. Kalau mau artiin ya cum laude, berarti bisa dibilang itu udah perfeksionis lah dari bidang. Misalnya kamu ilkom kan, apa TI ya? TI, jadi mungkin udah menguasai semuanya. Jadi HRD itu mungkin menggali informasi lebih sama kamu agar kamu tuh benar nggak sih dapat IPK segitu dengan hasil kerja keras sendiri gitu. Betul. Jadi kalau dia bilang lebih apa ya, HRD tadi lebih prioritaskan, enggak, malah HRD itu lebih ketat ngawasin kamu itu. Jadi dia tuh pengen tahu, bahkan mungkin HRD itu bisa lebih belajar lebih banyak dari kamu yang cum laude, karena mungkin dia juga kayak saya yang bukan cum laude. Jadi ngerasa saya lebih belajar banyak dari kamu yang cum laude. Itu aja sih. Menurut abang-abang nih, apakah IPK itu sebagai fondasi untuk masuk ke perusahaan besar? Fondasi. Tensi. Fondasi dari sipil. Kalau fondasi, berarti fondasi itu kan awal tuh bang dasar. Kalau kita bangun ini ya, kayaknya lah. Saya di daerah tinggal. Jadi fondasi itu awalnya, dasarnya kamu tuh supaya jadi besar itu gitu. Kalau dari saya sendiri, iya, karena itu termasuk dalam kualifikasi ya. Dalam perusahaan besar tentunya ada menentukan misalnya lebih besar ataupun di atas 2,75 misalnya untuk teknik. Kemudian yang katanya itu mungkin 3,00. Jadi memang ini jadi fondasi awal. Kalau kita nggak memenuhi kualifikasi, tentunya kita bisa masuk perusahaan besar. Oke, kalau kamu kan? Namanya fondasi bang, kalau fondasinya nggak kuat tuh ada sulit. Betul. Cara teori sipil nih bang. Jadi kita harus bangun fondasi yang yang kuat dulu bang. Nah, salah satunya itu IPK. Ya. Jadi saya sini setuju bahwasanya IPK itu merupakan sebuah fondasi, karena memang udah nggak rahasia umum lagi dan bukan sebuah hal yang nggak wajar lagi nih perusahaan menetapkan persyaratan salah satu asuransi itu dengan IPK. IPK segini minimal, IPK segini minimal. Nah, sini lah kita harus berpandai-pandai menetapkan target suatu kuliah, kita maksimal selama kuliah sehingga tercapailah fondasi tadi IPK yang standar perusahaan tadi. Kalau aku ya, IPK itu sebagai fondasi. Sebenarnya fondasi iya, tapi untuk menentukan masuk perusahaan besar, nggak juga gitu. Jadi kalau kamu ya, dulu aku tuh sebelum masuk, sebelum lulus nih, udah cemas tuh kan. Pengangguran banyak, ya kan. Uang becak banyak, manajer banyak. Aku mau jadi bagian apa lagi gitu kan. Jadi kita harus banyak research tentang perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kamu nih bilang perusahaan besar atau segala macam, itu bisa kamu artikan berdasarkan diri kamu sendiri. Jadi perusahaan besar itu mungkin ya kalau misalnya kamu ngelihat laporan keuangan mereka, mungkin itu perusahaan besar gitu. Tapi karena kita belum melihat laporan keuangan mereka, income mereka, mungkin laju keuangan mereka, mungkin kita belum tahu ya perusahaan besar ke gimana. Tapi kalau saya bilang perusahaan besar atau perusahaan kecil, kalau kamu masih fresh graduate dan kamu minim pengalaman, lamar aja dan kamu yakin dengan IPK kamu, itu aja sih. Jadi bukan berarti semata-mata kita itu tidak memperdulikan IPK juga ya. Betul, ya enggak. Jadi ada nih sebagian orang mungkin yang ngapain tinggi IPK gitu kan, untuk sukses. Nah ini statement yang rancu sebenarnya. Seharusnya kita jadi orang yang menengah di sini gitu kan. Berarti kita sepele terhadap IPK sendiri. Karena itu menjadi satu kualifikasi awal untuk kita malah mendapat. Makanya setiap informasi yang dapat itu disaring Bisa terima bulan nih bang. Betul. Bulan selak kita. betul. Bisa mati loh. Ini korban. Oh pernah. Oh iya. Itu saya kuliah nih asal aja. Nggak betul itu apanya ini. Apanya mungkin nyesal sendiri bang. Nyesal berarti Nyesal gitu. harusnya selanjutnya saya. Iya. Muka saya nyesal tapi muka saya nggak nyesal. Iya.
Nanti kita Jadi ulang lah, lagi. Nanti kita jurusan. ulang ya. Jurusan harus beda-beda ya. Masuk piala ini salah ya. Iya kan. Karena sebenarnya bang yang menyesal IPK-nya. IPK-nya yang menyesal saat itu. Ini hoax juga ini. Udah. Kita menerima pula. Berbicara tentang skill dan pengalaman nih bang, menurut abang apakah skill dan pengalaman yang didapatkan saat kuliah menjadi hal penting di dunia pekerjaan? Hal yang pasti ya bang. Sangat pasti penting. dan penting. Jadi coba yang banyak pengalaman. Juga sih. Kalau dari saya Iya. sangat penting gitu kan. Tetapi juga dalam hal ini dikatakan nggak penting kalau dia lari dari jurusannya. Misalnya jurusannya Iya. teknik sipil tapi jadi admin kan Iya. nggak apa juga. Skillnya jadi nggak apa. Iya, saya makin merasa sedih. Oh iya. Udah tadi merasa yang menyesal tapi nggak ada ngomong sedihnya. Oke. Masih jurusan saya lagi. Oke, lanjut. Kalau kamu? Kalau saya bang pribadi nih penting, sangat penting karena apa? Kita jadi dapat gambar nih. Aku nanti ketika di perusahaan gimana, siapa yang aku kerjain gitu. Jadi nih ini kan bicara ketika magang lah, bisa dibilang ketika kita magang PKL di Polmed. Kebetulan saya itu magang 6 bulan bang buat kuliah. Nah saya sekarang kan udah di dunia kerja nih. Apa yang saya dapat ketika kuliah itu saya pelajari dan saya terapkan di magang, ternyata benar-benar sangat berguna, berimpact lah kantor saya bang. Jadi saya nggak lagi orang yang memulai segala sesuatu dengan buta gelap. Jadi kan ada orang nih bang yang kerja di kantor, nggak tahu ngapain. Nah kita udah nggak kayak gitu lagi bang. Karena banyak center ya. Banyak skill. Banyak kita. Tadi kan kita tulis iya. Jadi gitu sih. Kalau saya ya, skill dan pengalaman itu sangat penting banget. Jadi skill itu kan kamu peroleh bisa jadi dari kamu belajar atau kamu otodidak gitu ya. Jadi karena aku bukan orang yang sangat berskill di sipil itu, jadi ngerasa lebih bagus banyakin pengalaman. Jadi awalnya tuh belum tahu nih teknik sipil apa. Jadi jujur ya, ini to be honest tuh teknik sipil itu aku ambil karena aku ngerasa itu banyak uang. Serius. Jadi nggak jadi kedokteran, ya. Sipil lah banyak uang kan, gitu. Dulu banyak perdebatan gitu kan. Jadi pengennya ya sipil lah banyak uang gitu. Duit Kan. istri dokter nanti. Ya gila, amin. Amin. Tapi setelah satu semester nih, ngeblank kan. Waktu semester itu kan. Jadi ngerasa, aduh, ini nggak passion nih kan, nggak apa ya. Betul, nggak sesuai minat, terus ngerasa kayak aduh udahlah coba lagi gitu kan. Tapi karena saya bilang tadi saya jumpa dosen itu tadi, jadinya saya banyakin pengalaman. Jadi ngerasa apapun itu kamu jumpa. Jadi bagi saya tuh jumpa orang baru kayak jumpa kalian nih ya, bukan orang baru kalian ya. Udah lama lah. Stok baru. Ya, maksudnya kan udah kerja ya. Jadi ngerasa jumpa orang itu kita punya pengalaman baru. Setiap kita jumpa orang, pastikan kalian tuh dapat informasi yang pas sama kalian. Jadi setiap hal itu ketika kita jumpa sama orang itu saya selalu ngambil hal-hal positif dari dianya gitu. Walaupun mungkin bertentangan nih sama hal-hal yang ada di diri saya kayak idealismenya atau segala macam gitu ya. Tapi itulah pada saat kita kerja itu pengalaman itu. Jadi dengan IPK saya memang ya pas makan, jadi ngerasa ya pengalaman tuh dibanyakin. Mau kamu di bidang akademi gitu, walaupun saya juga ada di lomba-lomba di teknik sipil gitu juga ya, tapi juga ada di yang pengabdian juga, jadinya itu harus balance tuh. Jadi pengalaman kamu tuh harus seimbang antara yang sejalur sama pendidikan kamu sama betul-betul hobi kamu gitu. Ya karena saya lebih tua, jadi punya makan asam garam yang lebih banyak gitu, sedikit. Masuk ke pertanyaan terakhir nih bang, pesan untuk para mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Pesanku ya, karena aku dari latar belakang yang berbeda dari dia dengan IPK yang lumayan jadi ngerasa gini deh, kalau kamu punya mimpi kamu ya kejar aja. Jadi kalau misalnya kamu tahu nih ke depan mau jadi apa, ya kamu buat rencana diri kamu sendiri, planning kamu gimana. Ya tapi kalau sekarang nih ada dari kalian yang ngerasa aduh bang kayaknya ini bukan jurusan aku loh bang atau apa segala macam gitu ya,
sekarang tinggal dari kamu gitu. Kamu bisa nggak sih mempertanggungjawabkan itu sampai kamu lulus dan banggain orang tua gitu. Karena orang tua itu cuma minta anaknya lulus gitu. Kalau untuk masalah kerjaan apa segala macam tuh itu yakin lah rezeki gitu. Rezeki itu berbeda-beda gitu. Jadi aku ngasih tips sedikit ya. Jadi dulu nih karena ngerasa IPK aku rendah gitu, terus teman-teman yang lain tuh ya lebih tinggi daripada aku skillnya, kayak misalnya bisa ngitung lebih cepat, punya metode kerja lebih bagus gitu ya. Jadi aku tuh lebih mendekatkan ke Tuhan sih, ke Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi lebih banyak sedekah gitu, terus lebih banyak sholat tahajud mungkin kalau kamu muslim ya. Jadi ngerasa tuh dulu tuh, aduh ya Allah, aku tuh pengen banget kerja di BUMN, pengen banget kerja di BUMN. Sampai kamu merasa yakin ya sama diri kamu, walaupun kamu ngerasa di akhirnya itu kamu nggak qualified ya, tapi yakinlah di akhir itu pasti banyak jalan yang terbuka lebar, tapi kamu harus yakin gitu. Jadi kayak aku dulu ya, banyak tuh ngomong di kelas tuh ya, karena teknik sipil itu agak lebih ruwet ya, jadi ngerasa tuh banyak teman-teman tuh nggak fokus tuh sama organisasi atau mungkin pengembangan diri dia ya. Jadi ngerasa ya udah fokus saya sama kuliah gitu, tapi karena udah di akhir dan penyesalan tuh selalu di akhir, ngerasa tuh gini, aduh ya Allah, kalau bisa waktu diputar aku mau mutar ulang lah itu. Tapi itu ya, nggak tahu kenapa, yakinin aja sampai akhir, kamu tuh bisa. Tapi ingat, jalan kesuksesan orang tuh beda-beda. Aku bilang bukan aku sukses, enggak. Kalau kamu niru jalan aku, mungkin kamu beda juga jalannya, caranya gitu. Ini cuma kayak tips sih. Jadi ngerasa udah lebih percaya diri aja nih kalau kamu udah mau tamat, nyesel tapi dengan IPK seperti itu ya. Kayak aku kan untung nyeselnya di semester 5, jadi bisa memperbaiki semester 6 gitu. Tapi kalau misalnya nih nyeselnya di akhir, ya banyak-banyak aja lah berdoa, bersedekah, minta maaf sama orang tua, dan cari riset. Harus sering riset perusahaan yang sesuai sama kualifikasi kamu. Itu pasti berguna banget. Riset, dan akhirnya tuh kamu tahu tuh bisa buat CV yang bagus kayak mana, dan pas nggak sih perusahaan itu di diri aku gitu. Karena biar nanti di akhirnya nggak stres, nggak burn out lah sama diri sendiri gitu. Karena setelah kamu kerja itu dunia itu berputar 180 derajat dengan kamu pikir sekarang. Jadi lebih mikirin apa ya, lebih harus persiapin mental sama kedepannya itu tentang itu tadi lah, planning tentang hidup kamu gitu. Oh iya sih. Ya, nah kita akhiri aja ya. Assalamualaikum. Ya, kalau dari saya sendiri, pesan untuk adik-adik mahasiswa atau mahasiswa yang mahasiswa Politeknik Negeri Medan, mungkin dari segi pribadi saya, ya walaupun memang IPK-nya tinggi, tapi juga tetap aktif organisasi. Karena saya juga sebenarnya mau mematahkan statement sih bahwa orang-orang yang berorganisasi itu tidak punya prestasi atau IPK-nya rendah. Dan jadi dengan itu kita bisa mematahkan statement mereka. Dan jangan insecure juga dengan iming-iming bahwa IPK tinggi itu menjadi kesuksesan gitu. Ya, tetap jadi diri sendiri deh gitu kan, dan jalani versi terbaik dari dirimu. Karena kan setiap kita, tadi kata Bang Reva, memiliki cara yang berbeda dengan kesuksesan yang berbeda juga gitu kan. Nah, oleh karena itu ya jalanin dulu. Mungkin saat ini Allah itu nggak membuat diri kamu sukses langsung ketika tamat kuliah. Mungkin satu saat nanti Allah punya planning yang lebih besar gitu kan, dan kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan lebih bagus ke depannya. Dan saya ingat bahwa we plans, Allah plans, and Allah the best planners. Jadi gitu aja sih gitu ya. Jadi tetap semangat untuk adik-adik ya, yang mungkin saat ini yang ambis ya tetap aja ambis, tidak masalah begitu kan. Tapi juga harus perhatikan bagaimana skill yang lain juga. Tanggung jawabnya. Iya benar. Kalau Abang Mikael nih, bingung sih Bang, mau nyobain sana apa? ini nih penutup ini biasa pamungkas. Bang biasanya berat gitu. Turbun. Mungkin pesan untuk teman-teman Polres sekalian, terkhusus Anda yang sedang belajar, jangan cepat-cepat berpuas diri gitu. Asik. Untuk teman-teman yang mungkin ngerasa IP-nya udah cukup
Jangan merasa cepat memperbaiki diri, tetap tingkatkan kompetensi maksimal dalam segala sesuatu tetap. Dan untuk Anda yang saat ini sedang ambis-ambisnya mengerjakan tugas akhir, ingat jaga kesehatan. Anda nggak berguna gitu lulus, tapi nanti ujungnya sakit. Iya. Kerja dapat gaji, ngobati, berobat, Iya, habis duitnya. betul. Nggak usah. Betul. Bagus nggak usah. Nggak usah. Kalau maksain ya. Ya, jangan terlalu dipaksain dah. Ingat Nah, kesehatan kalau, lah. Gitu. nah, kalau Anda juga nonton podcast ini sambil mengerjakan tugas, stop dulu tugasnya. Asik. Nanti dilanjut, bentar aja nih. Asik. Makan dulu makan. Makan. Padahal udah penutupan gimana dia tuh di awal. Iya bang. Awal aja Oke, bang. jadi itu sih teman-teman, tetaplah maksimal dalam segala sesuatunya, tingkatkan kompetensi, perbanyak juga relasi. Asik. Karena Bisa nggak TP-TP bang? Kalau udah relasi itu bang. TP-TP ketika punya relasi sangat penting. Oh. Nah, karena Anda itu adalah makhluk sosial, Is. tak bisa tanpa ada relasi. Iya betul. Butuh orang lain. Walaupun kamu anak IPA. Ada Harus. IPA tetap bersosial. Jadi ahli PS. Iya betul. Jadi itu semangat lah. Nah, jadi Dan bukan pakai. juga. Nah, kita tadi bang bukan itu. Aku juga mau bilang kalau teman-teman sekalian, tadi udah bahas tentang sukses. Temukan juga arti sukses itu. Iya. Dan nontonin sampai habis belum nemu sukses, apa mau Iya. pada sudut pandang nanti. Ngambang. Nanti kalian yang nonton gini. Gitu. Iya, kalau nggak Di ngerti. Zoom ya, di Zoom. Iya, kalau kalian nggak nonton ya. Hah? Abang ini ngomong apa? Masih bahas sukses. Bang kerja, kami aja kuliah dari rumah bang, tidur bang, tidur, kayak gitu ya kan. Banyak kan pasti kayak gitu tuh. Tapi yakinilah, apa tadi bang? Bukan arti Iya. suksesmu, karena arti sukses orang-orang itu beda-beda.